Maka kemudian masalah-masalah yang sering muncul di media sosial itu terkait dengan permasalahan kaum milenial. Terutama ini yang paling pokok, yang paling sering ini kami tangani itu terkait masalah asmara dan lebih khususnya itu terkait masalah mantan. Lucu ya, lucu. Orang gini 3 kali gitu loh. Ini ya, biar pas. Ini kan nggak jelas 3 kali. Iya, sama Tuhan aja yang tahu, Pak Sam. Begini kan begitu seharusnya. Udah, oke, Madam, terima kasih banyak. Terima kasih Jadi banyak. di episode pertama itu tadi Madam Vita, dia itu jadi ikon kita gitu. Ikon kita. Jadi di awal kita Di tiktokan. podcast kita hari ini. Bagus. Oke, Pak Sam, kita ngobrol dulu sini, Pak Sam. Lanjutkan. Oke, luar biasa. Nah, jadi begini, Pak Sam. Ya. Ini kita podcast TVRI Kalimantan Tengah ini yang pertama, Pak Sam. Yang pertama, yang perdana nih. Perdana. Oke. Perdana. Jadi kita pengen di sini kita akan ngundang, kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa aja di sini dan kita punya nama. Namanya adalah Bajentok. Bajentok. Nah, ini Bajentok ini saya baru dengar nih. Nggak tahu ini bahasa dari mana lagi nih. Enggak, ini lagi nih, Pak Sam. Gimana? Bajentok itu dari Bajenta. Bajenta itu bahasa Dayak, artinya tuh ramah, ya bisa kita kalau kita agak-agak modern mungkin ramah, supel, gaul, rendah hati, pokoknya asik lah, fun gitu. Pokoknya yang baik-baik aja. Yang baik-baik aja pokoknya. Oke, ngerti nggak? Bajentok. Jangan kasar ngomongnya, Rum. Terus kemudian kenapa nih dari kata Bajenta kemudian diplesetin ke Bajentok? Ini maksudnya gimana? Talk itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Nah, terus? Bahasa Inggris. Jadi kita pengen begini, kita pengen Dayak ke Inggrisan, Pak Sam. Oh, Ya. gitu. Biar keren aja kan, Pak Sam. Iya. Biar didengar di telinga masyarakat itu Dikira bahasa Inggris. Ya. Oke. Tadi Rirung lucu, kenapa sekarang dia serius? Ini memang gitu kalau Dan saya bingung pertama. karena tadi di awal tadi saya melihat pergerakan Pita tadi kurang Ya. Kurang luas. luas. Makanya, jadi saya yang orang baru di TikTok, ini orang baru saya. Orang baru. Nggak pernah TikTok. Orang baru. Akhirnya pas nggak saya pernah ke TikTok joget. Ada gerakan seperti itu, makin saya bingung. Nah, Biasanya orang menari atau senam itu ada hitungannya. Kalau ke depan 3 kali, ke samping 3 kali. Ini nggak jelas. nah itu memang seperti itu. Kita memang random. Iya. Ya, kita memang begitu ya. Memang kita cari-cari yang nggak jelas. Dibikin yang nggak jelas gitu. Ya, Yang kita jelas. memang di sini khusus. Di sini kita jelasin. Nah, ini kita jelasin. Kita jelasin setelah pergerakan tadi baru kita jelaskan. Iya, di sini. Oke. emang begitu. Jadi Iya. ya, jadi pas kita. Jadi pas. Oke, Pak Sam. Oke. Ini kita mengundang Pak Sam. Ini karena Humas Polda Kalimantan Tengah. Ini Instagram ini kan salah satu yang mungkin kalau di timeline itu tuh muncul terus. Ya. Aktivitas itu banyak banget. Itu dan situ ada Pak Sam. Apalagi Pak Sam tuh sering menangani kasus-kasus yang kadang-kadang tuh kita lihat, kok ada kasus begini gitu-gitu loh. Ya. Orang di belakang layarnya Ya. beliau. Oke. Iya. Dan juga Beliau ya. beliau, saya panggilnya beliau. Oke, beliau. Atau Sidin. Jadi ngono. Wah, jadi ngono. Iya. Di samping itu juga apa beliau tidak ada masalah sebenarnya? Itu bukan masalah orang terus. Iya. Setiap hari saya Iya, lihat iya, di situ iya, ada yang 3 orang perempuan yang mendatangi beliau. Kita sering lihat itu Pak Sam, itu kalau kita kan Banyak tahu nih banget. base-nya Pak Sam Betul. kan. Ini mau dikasih tahu nggak base Pak Sam tuh di mana? Boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Jadi itu Iya. base-nya Pak Sam itu di hutan, bayangin. Wah, luar biasa ya. Dengan ditemani oleh laskar-laskar. Laskar itu. Laskar ngopi. Masker ngopi. Nah, Pak Sam, boleh Ya. cerita dikit nggak Pak Sam? Ini kita udah tahu banyak nih, Pak Sam udah sering diundang kemana-mana, dan cerita-cerita tentang Humas Polda Kalteng. Ya. Yang sekarang kita bahas kasusnya nih yang seru-seru. Kira-kira apa Pak Sam yang
Pak Sam ini selama menangani kasus ini yang seru nih apa aja gitu? Ya, jadi pengalamannya Taruh, ini serius banget kayaknya nih. Ya. Oke. Agak sedikit serius, nyender. Ya, nih. Ini pengalamannya ini panjang sekali. Gitu. Panjang. Kalau saya mau cerita di sini nih, 2 hari 2 malam nggak habis kayaknya. Wih. Ya, 2 hari 2 malam nggak habis. Bayangin, saking panjangnya Saking cerita panjangnya, ini. ya. Dan memang di balik itu semua, ini ada kisah-kisah yang unik, yang mungkin masyarakat, khususnya warganet, tidak tahu di balik itu semua. Di balik itu semua, yang terlihat hanya di layar Yang- sekian itu ya. Iya. ya? Padahal Di itu layar ada handphone. kisah-kisah unik, ada kisah-kisah sebenarnya menjadi ada yang inspirasi kehidupan, ada yang tidak patut dicontoh dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mulai dengan yang tidak patut dicontoh itu, Pak. Ya, Sam. ya, Itu seru tuh. Ya. Oke. Iya, Kalau- iya, kalau- iya. Ya, saya iya aja. Iya aja, karena saya sambil mikir. Ya, oke. Saya iya aja lah. Ya. Nah. Kalau kita bicara media sosial nih, maka kemudian kita harus persempit ruang media sosial ini Oke. ke generasi milenial. Karena media sosial ini hasil survei para ahli nih, ahli permedsosan gitu. Wis. Penggunanya itu mayoritas adalah kaum milenial. Milenial. Ya, kalau kita presentasikan itu 60% sampai 70% itu milenial. Maka kemudian Iya. masalah-masalah yang sering muncul di media sosial itu terkait dengan permasalahan kaum milenial. Dari mulai pelajar, itu bisa dari SMP sampai SMA, sampai dengan mahasiswa atau mahasiswi. Terutama ini yang paling pokok, ya, yang paling sering ini kami tangani itu terkait masalah asmara. Wih. Terkait masalah percintaan dan lebih khususnya itu terkait masalah mantan. Nah, itu yang diantara semua kasus-kasus begitu, Pak Sam, itu yang seru yang mana tuh, Pak Sam? Yang seru itu yang paling digemari oleh netizen. Iya, paling Jadi, banyak di like. Iya, paling banyak di like, paling banyak di Oke. komen, itu terkait persoalan mantan. Persoalan mantan. Ya, Waduh. mantan pacar. Itu Mantan persoalan itu banyak sekali komennya, banyak sekali like-nya. Kalau saya ngepost di Instagram Musda Carlton itu komennya itu di atas ratusan hitungannya. Kalau saya posting di IG-nya Info PKY, itu bisa sampai ribuan. Banyak yang komen, Banyak yang komen. termasuk dengan yang nge-like. Jadi ribuan orang yang nge-like terkait masalah mantan itu. Karena Termasuk memang- saya juga berarti. Ya. Saya ada juga like. Ada masalah dan mantan? Ya. Iya, Rung, Ada kamu- sih, Pak. ya gini, gini Pak Sam, ini kan podcast pertama, jadi mungkin agak-agak gimana ya. Sedang kita Agak ini, belum pas. jadi podcast pertama ini kenapa kita ajak Rirung? Ya. Karena dia yang mau gratis, Pak Sam. Karena dia bermasalah. Ada masalah. Bermasalah dengan mantan. Nah, terkait masalah mantan. Nah ya, gimana Mas? Kamu nggak ada masalah nggak sama Iya. mantan? Gak ada masalah sih saya mau mantan. Nah, ini cerita masalah mantan itu tadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya, itu Kalau- ramai banget orang lagi nonton bola, Pak Sam. Iya, iya. Ada yang nonton bola? Ya. Kalau saya didatangi oleh netizen curhat masalah mantan itu, maka kalimat pertama yang saya sampaikan itu, ya mungkin sering juga didengar jargon ini. Buanglah mantan pada tempatnya. Aduh, Ya. kotor dong. Ya. Baik. Dunia tidak selebar daun kelakai. Ya, kalau di Jawa daun kelor banyak. Ya. Nah, Di ya, sini karena daun di sini, kelakai. di sini Ya, daun kelakai. yes. Jadi batasannya hanya kalakai itu Iya, tadi. kelakai Oke. aja. Ya, karena kalau kita laki-laki di sana nih, ya, putus 1, tumbuh 1000 kan Oke. begitu. Ya, mantan nggak usah dipikirkan. Buang mantan Sudahlah. itu sejauh-jauh. Sudahlah. Sudah, sampai Itu di situ masa saja. lalu. Iya, gitu. oke. Tapi kemudian tidak begitu dengan generasi milenial zaman sekarang. Banyak masih generasi milenial yang tidak move on dengan mantannya. Sehingga kemudian muncullah persoalan-persoalan percintaan yang dulu-dulu itu diungkit kembali, kemudian curhatlah sama kami gitu. Nah, yang disita itu. ini begini Pak Sam. Hmm. Ini ada masalah sama mantan. Ya. Kenapa curhatnya ke Pak Sam gitu? Ya. Kenapa tidak ke kita berdua aja? Enggak, maksudnya kan ini kan dia bisa curhat ke siapa gitu. Iya, Kenapa harus ke Pak Sam gitu? Berarti kan ada permasalahan di belakangnya. Ya. Yang dititik beratkan. Ya. Ya. Makanya saya juga bingung. Kita di kepolisian itu tugasnya secara umum itu ya, di antaranya melayani, melindungi masyarakat. Melayani inilah yang kita ambil ya ke masyarakat nih terkait dengan menerima curhatan dari masyarakat.
Ya. Sehingga masyarakat itu kadangkala tidak menemukan teman curhat yang pas. Sehingga ketika ada masalah, tidak kemudian masalah ini selesai, maka semakin runyam masalahnya, semakin besar masalahnya. Semakin melebar. Disitulah kemudian polisi, dalam ini Polda Kalteng, dalam ini Humas Polda Kalteng hadir ya dengan membawa satu program yang namanya yuk siapapun masyarakat curhat dengan Humas Polda Kalteng. Yuk konsultasi dengan Humas Polda Kalteng, masalah apapun konsultasi itu akan kita layani, termasuk masalah percintaan dan mantan. Karena ini masalah ini yang banyak disampaikan oleh masyarakat, terutama yang generasi milenial. Seperti itu. Karena penggunaan media sosial itu tadi kan. Betul. Oke. Nah ini Pak Sam. Tadi Pak Sam, kita sebelum ini kan kita sempat ngobrol nih dengan Pak Sam nih. Pak Sam bilang bahwa ada sesuatu yang seru itu yang nggak pernah diungkap ke publik. Nah, itu apa itu yang seru, yang tidak pernah, jarang diungkapkan ke publik? Yang mereka tidak tahu, kita tahunya kan yang hanya ada di situ aja. Betul. Jadi kalau kita zaman saya, generasinya Pak Rirung, generasinya Pak Pepep itu. Biasanya kalau pacaran nih, kita cowok nih, malu dong kalau misalkan yang traktir itu ceweknya kan begitu. Pasti cowok nih, ngajak jalan kemana, kita makan, kita ke kafe, kita nonton, pasti kita dong yang bayarin. Tapi di zaman sekarang ini itu mulai berubah. Ya, ada pergeseran nilai. Kalau bahasa kerennya itu seperti itu. Sehingga yang kita temukan dari hasil curhatan generasi milenial nih, banyak diantaranya remaja putra, remaja putri pacaran ini yang mentraktir itu yang perempuan justru. Asik. Yang ngajak nonton laki-laki, kemudian yang membeli tiketnya perempuan. Ini terjadi khususnya di kota kita nih, di Palangkaraya. Sehingga ada di antara mereka itu ketika putus, biasanya ini cowok nih. Ini cowok nih, perempuan cowok nih. Ini seru banget nih kayaknya nih. Nggak boleh ditiru nih. Ya, ini cowok-cowok tolong ya, jangan ada yang niru ya. Nggak tahu dengan motif yang merasa apa. dirinya cowok aja. Oke. Yang merasa dirinya cowok apa? Merasa dirinya cowok. Ya, ada istilah ghosting. Itu apa ghosting itu? Istilah apa itu ghosting? Saya nggak tahu loh. Hantu. Ghost itu Di ghosting. Gitu. ghosting. Memberi Dia menghilang gitu kan. Menghilang begitu saja. Itu kelakuan cowok nih. Lenyap begitu saja. Lenyap begitu saja. Kemudian pacarannya tidak jelas. Menggantung, ghosting bisa. Lenyap begitu saja bisa. Maksudnya gini, abis ditraktir begitu ya? Iya. Jadi berjalan pacaran 1 tahun. Jadi masalahnya adalah ceweknya itu merasa rugi ketika dia sudah banyak mengeluarkan, dia traktir, dia kasih sesuatu, terus cowoknya hilang. Cowoknya hilang, langsung tanpa hilang, ada lenyap langsung sebab yang jelas. Kebanyakan kalau kita analisis tuh, karena cowoknya ini ada cewek lain, punya pandangan lain. Ada yang lain yang siap mentraktir. Iya. Mentraktir dia kembali. Iya kan? Gitu kan. Nah, kan tadi ditraktir sama ceweknya. Begitu dia menghilang, ada cewek lain yang siap mentraktir lebih dari yang ini tadi. Emang ada begitu ya Pak Sam ya? Banyak, saya katakan banyak, bukan 1 dan 2, ini banyak sekali. Ada listnya nggak nama-namanya Pak? Ada dong. Yang kami sering selalu traktir. Biar kami siap melindungi mereka yang terluka tadi. Nah, ada. Ada. Nanti hubungi Pak Toro yang itu. Oh gitu. Ada Pak Toro. Ada. Tapi dari itu semua, mereka ngomongnya ke Pak Sam. Ya itu yang anehnya. Kenapa harus ke Pak Sam? Tapi Pak Sam ditraktir juga nggak sih? Kebetulan nggak pernah. Oh jangan-jangan Pak Sam juga ditraktir ya kan? Terus ditinggal lagi setelah masalahnya selesai. Pak Sam yang ditinggal. Oke, nah itu tadi, lanjut lagi. Setelah itu tadi, setelah mereka ditinggalkan, ya kemudian yang cewek nih, yang cewek ini merasa kecewa karena putus begitu saja tanpa ada sebab, kemudian menghubungilah kami dengan alasan, Pak, ada mantan saya Pak punya hutang tapi belum dibayar. Waduh. Nah, ini dari laporan pertama seperti itu, mantannya punya hutang belum dibayar. Oke. Kemudian ya udahlah, biar lebih jelas masalahnya, kemudian kita ajak yang bersangkutan ketemu di Padepokan Laskar Ngopi. Belakang tuh. Kita belakang tuh. Tapi biasanya begini, saya pertama itu menawarkan tempat ini fleksibel sebenarnya. Yang pertama pilihan saya di Laskar Ngopi.
Ya. Ketika Pak di situ Pak maunya di kafe, oke ke kafe. Oke, ke kafe. Ya, misalkan maunya di mana di jagung bakar. Jadi tempat kami fleksibel. Tapi kebanyakan di Padepokan laskar ngopi. Iya, siap. Tempatnya sejuk. Sejuk kan. Orang-orangnya semua Iya. baik, hanya bermain catur Ya, di belakang, ya bermain kan? catur, dia nggak akan mendengar apa-apa. Tidak akan peduli Ya. dengan apa permasalahan orang di belakang. Nah, curhatlah di sana. Ternyata kesimpulannya, jadi ceritanya hutang itu dihitung selama dia pacaran, selama dia nonton belikan tiket, selama dia itu di kafe, Makan makan dibayarin. traktir. Ntar dulu Pak. Iya, iya. Berarti itu dianggap utang Pak. Dianggap utang karena putus ditinggalkan tadi, sakit hati. Ini Sakit hati, bro. ini berarti, Ya. nah ini ceweknya ini kayak gini nih ceweknya. Jadi Berarti- ketika ceweknya itu kita pikir kan dia kan berkorban ikhlas nih. Maksudnya Ya. kan ini bentuk servis dia ke cowoknya nih. Jadi kalau orang tuh udah nyaman, udah sayang, otomatis tuh dia apapun dia kasih gitu. Iya. Ya, ada spesial something lah dia kasih Ya, kan. ya, Ya, maksudnya kayak dia traktir makan. Ya. Dia kasih misalnya kayak hadiah-hadiah apa gitu Tapi kan. sepertinya ini Tapi keterlaluan. kok itu ditagih lagi? Keterlaluan karena dia terus yang traktir kayaknya. Ya, ya. Ya? Jadi pertanyaan itu pun sebenarnya saya tanyakan kepada yang bersangkutan. Loh kenapa kok ditagih? Kan pada waktu itu pacaran. Lagi sama sayang. Dan nggak ngutang kan Cinta namanya kan? cintanya. Ternyata apa jawabannya? Betul Pak, kami lagi pacaran pada waktu itu, lagi sayang-sayangnya. Ya. Tapi mantan saya tidak kerja. Kemudian ketika kami jalan Pak, mantan saya ini ngajak makan ke warung, ke kafe. Dia ngomongnya begini, yuk kita kafe yuk. Tapi pakai uangmu dulu ya, saya utang. Jadi bahasanya pun utang. Oh. Ya, jadi bahasanya si cowoknya ini utang. Tapi utang pada waktu pacaran katakan setahun itu juga nggak pernah dibayar. Oh, oke, Ya, oke. sehingga karena putusnya ghosting tadi itu, Ya. akhirnya ya udah. Siap. Yang kemarin kau bilang utang itu kan, ditagihlah itu. Sama si ceweknya. Ceweknya. Ya, Jadi dianggaplah itu utang. utang. Dan ini ada yang lucu begini. Ada yang lucu begini, unik nih ya. Unik. Nih, lucu lagi Jadi- nih. Mulai lucu lagi nih. Asik Mulai nih, lucu. nih kita Oke. tunggu nih. Jadi hutang tuh ada yang 1 juta. Ada yang Selama 1 juta. pacaran 1 tahun itu hutangnya 1 juta. Waduh. 1 juta. Kemudian ketika putus nih, kita putus stop, udahlah karena putusnya dia ada yang lain gitu kan, ditagihlah. Kapan kamu kembalikan hutangnya? Ini saya hitung-hitung ada 1 juta nih. Kata si cewek tuh kan. Ya. Kemudian disepakati tuh, ya nanti saya bayar ya. Tapi saya nyicil ya. Nyicil kata Nyicil. cowoknya nih, mantannya Nyicil. nyicil. Berapa nyicilnya? 1 minggu, tiap malam minggu, ku cicil 50.000. Tiap malam minggu. Tiap malam minggu. Tiap malam minggu. Dicicil 50.000 rupiah nyicilnya coba. Itu berapa lama berarti? Makanya itu. Jadi tiap malam minggu tuh dicicil 50.000 rupiah. Karena cowoknya nggak kerja, ya kan? Ya mungkin dia hanya menggantungkan orang tua. Tiap malam minggu nih dicicil 50.000 ya, 50.000 tiap minggu. rupiah, itu kan. Kemudian itu berjalan Oke. selama 10 minggu. 10 minggu. Berarti 10 hampir minggu berarti satu- 500, sisa 500 nih. Heeh. Sisa 500 ditagih malam minggu nih. Iya. Nggak ngasih alasan macam-macam. Oke. Malam Seninnya ditagih, alasan macam-macam. Kemudian diblok. Nomor ceweknya, mantannya ceweknya itu diblok sama dia karena nggak bisa bayar lagi. Oke. Ya mungkin saja yang kemarin 50.000 udah utang juga yang lain mungkin ya. Nah kemudian laporlah ke kita, ke kami lapor bahwa dia punya utang 500.000. Ya, kemudian ya udah. Itu yang ditagih Pak ya? Yang ditagih itu. Wah, Ini mah. jadi Nah. aku termasuk bingung juga kenapa hal-hal seperti itu kok mereka sampai melaporkan itu. Apa ya, kita menyebabkannya? nggak tahu Rum, Iya, betul. kebutuhan orang kan gimana. Betul. Apalagi Tapi apakah dia ingin kembali sebenarnya supaya dari Polda Kalteng bisa menemukan mantannya itu supaya bisa kembali. Ya. Jangan-jangan seperti itu. itu bukan mantan hilang Rum. Jadi ada yang begini. Heeh. Kami kan setiap ada masalah selalu kami meminta informasi, klarifikasi dari kedua belah pihak. Oke. Yang hutang membayar tiap minggu 50.000 itu, kemudian kan saya ngubungi yang bersangkutan untuk biar saya ketemukan. Tapi jawabannya yang cowok itu apa? Udah Pak, saya nggak mau lagi ketemu dia. Oh. Nggak mau lagi ketemu. Tapi saya bilang kan kamu harus bayar uang itu. 500.000 sisanya itu. Sisanya. Ya. Kapan kamu bayar? Iya. Bulan depan Pak, saya mau minta orang tua. Ya. Akhirnya kemudian Oh jadi gini, itu diketemuin tuh. nggak mau ketemu, saya per telepon. Oh, sama by yang phone. mantan Ya. cowoknya tadi itu. Oh, nggak diblokir. Nggak diblokir. Kalau saya nggak diblokir. Oh, saya nggak oh masalah. ya dari orang diblokir. Ya. Dapatlah Terus, nomor mantannya ya, tadi. nah. Nah, ini saya curiga. Kita teruskan ke mantan tadi. Ah. Pak Sam kan dapat nomornya, nomor mantannya tadi. Yang cowok. Yang cowok. Ya, 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 Nah, ya.
Terus pakai nomor handphone Pak Sam. Ya. Nah, itu berlanjut hubungan Pak Sam sama yang cowok itu. Pak Sam yang dipinjamin gitu. Oh, enggak. Mas Polda Pak pinjol Ya, nih. siapa tahu kan. Terus gimana setelah itu? Setelah itu akhirnya dibayar. Dibayar. Bulan depan kemudian dibayar, ceweknya itu ngomong, "Pak, udah dibayar lunas semua, terima kasih." Yang cowoknya udah nyampaikan terima kasih. Iya. Tapi ada lagi yang lucu nih. Ya, Apa ada lagi yang Pak? lucu. Ini tapi Berlanjut. Pasan tuh kayak gini loh, Pasan tuh ada yang lucu, tapi serius banget sama. Ada yang lagi. Itu kan kita jadi bingung ini lucu apa serius gitu. Lucunya sampai di mana? Ini makanya di awal tadi ada kisah-kisah inspiratif, ada yang nggak patut dicontoh. Oke. Gaya pacaran zaman sekarang. Nah, itu tuh. Sama, Ini seru banget nih. dia menagih hutang ke mantannya. Gitu. Masih utang-utang yang lagi nih? Yang ini, si ceweknya, mantannya, pacarnya yang cewek nih, Oke. dia lapor ke kita nih, ke kami nih, karena mantannya ngancem mau menyebarkan foto, ya menyebarkan foto yang Yang tidak senonoh. Tidak senonoh. Waduh. Takut dia lapor ke Pak, kami. ada contohnya nggak? Nggak ada fotonya? Fotonya. Ya. Coba. Kayaknya udah dia. Oh, udah siapa? Siapa tahu ada ya. Berarti sama Toro ada. Nah, Oh, Toro yang save. Ya, Toro yang saya. Dia memang kalau foto-foto seperti itu, Pak Sam tidak pernah nyimpan. Tapi itu diserahkan ke Toro. Toro. Nah, nanti kita sama Ya, Toro. nanti kita undang Toro ke sini. Ya. Iya. Minggu depan kita undang Toro untuk berbicara di sini masalah masalah itu foto yang itu tadi. Ya, itu. makanya pesannya gini, pesannya gini. Ini baik. sering saya sampaikan, mau saya ke sekolah, ke kampus segala macam. Kalau pacaranlah yang sehat, yang tahu batasnya. Apalagi sudah tidak sehat, nggak tahu batasnya, main foto-fotoan lagi. Foto-fotoan. Ya, sudah begitu melakukan hal yang tidak baik, difoto lagi, di video lagi. Ini berbahaya. Oh, itu banyak sekali ya kasus di kita ya. Karena yang jejak video-video. digital itu nggak bisa dihapus. Betul. Ini bahayanya. Sudah tersebar ke sana Saya kemari. tanya itu foto apa? Foto Terus selfie. dikirim ke Pak Sam gitu. Iya. Oh iya ini nggak bagus ini. Oh gitu Pak Sam. Iya ini nggak senonoh ini fotonya gitu. Ada yang nggak senonoh daripada ini lagi? Ada. Dikirim lagi Ada. banyak. Dikirim lagi, tapi ke Toro lagi. Ke Toro lagi, oke, ke Dikirim. Toro lagi. Jangan dicontoh, ini tidak boleh. Oke. Ya kalau pacaranlah yang sehat. Tahu batas-batasnya. Betul. Sehingga tidak ada permasalahan di belakang hari. Oke. Nah ini seru banget. Pak Sam nih ceritanya memang banyak seru banget. Tapi gini Pak Sam, nanti next kita akan ngobrol lagi. Ada banyak mungkin ya. Ada banyak. Ini tadi saya dengar Pak Sam. Bentar lagi nih mau ada yang curhat. Ada yang curhat Jadi lagi. kita buru-buru kita undang Pak Nanti Sam. Kita kalau ngobrol dulu. mereka perlu masih teman curhat, Iya. kita siap. Kalau ada masalah WM tadi Pak Sam. Ya. Enggak, Itu mau khusus nawar. kita membahas masalah yang Soalnya WM tadi saya aja. lagi mau buka bisnis WM, nanti kita tawarin ke Pak Sam. Nanti kalau WM Harusnya gini aja paling yang aman, kita gitu. bicarakan dari Kamar awal mandinya itu. gede gitu Pak Sam. Iya. Ada Harusnya lagi gitu. istilah yang lain itu. Apa lagi Pak Sam? Oh, nanti lah. Nanti oke kita ngobrol lagi oke. Pak Sam, kita thanks banget ini Pak Sam. Terima Kita kasih. udah ngobrol-ngobrol sama Sudah Pak bisa Sam. hadir di sini. Terima Ini kasih, podcast terima kasih. TVRI Kalteng di Bajentok ya. Kita di sini kita ngobrol apa aja, santai ya. Dari Pak Sam juga bentuk yang disampaikan juga ya itu juga bagian dari edukasi juga. Bukan edukasi masalah mandi barengnya, Ya. tapi hal-hal yang tadi Pak Sam bilang bahwa ini tidak patut dicontoh. Ya. Gitu Ada ya. hal-hal yang memang tidak patut dicontoh. Karena apa? Tadi Siap. impactnya ketika mereka putuskan akhirnya ada terjadi kayak gitu-gitu tuh. Permasalahan. Dan Permasalahan. cerita-cerita begitu kan akhirnya kesebar tuh sana sini kan gak enak juga kan? Malah memberikan ancaman juga mau menyebarkan foto-foto ataupun video-video Iya, yang tidak betul. senonoh. Ah. Itu sangat tidak baik sekali. Ya. Untuk itu teman kami Pina, Aku Vina, siapa? bukan salah, kan Bajentok itu tadi ngajarin saya. Bajentok, maksudnya oke. itu. Ya, itulah. Oke. Makanya itu. Jadi, Iya, jadi ya begitulah. oke. Dah, Nah, itu aja sekarang lah. kita pengen ngundang lagi Madam Vita. Hey. Pull up, spin back. Pull up, spin. On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. T'es dans la peau, mashallah. On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. Thank you. Makasih Tadi banyak. katanya ke kanan dulu. Iya. Beda musik ternyata. Oke. Oke, udah. Udah, thanks banget. Kayak Thanks gitu banget, aja. kita udah see you buat semuanya sampai ketemu lagi di Udah. Bajentok berikutnya. Ayo. Oke.